Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu teori biaya. Yang pertama ada Delita Oktaviana, Nasya Aulia Febrianti, Siti Salwa Agustina, dan saya sendiri Sofia Salamah. Langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Delita. Apa itu biaya? Pengertian biaya dalam ekonomi adalah biaya kesempatan. Konsep ini dipakai dalam analisis teori biaya. Produksi dalam konsep ini ada eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama melalui laporan keuangan. Contoh biaya eksplisit adalah biaya listrik, telepon, dan air, pembayaran gaji buruh dan gaji karyawan. Biaya implisit adalah biaya kesempatan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya barang modal, dan biaya kewirausahaan. Jenis-jenis biaya. Berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam biaya, antara lain sebagai berikut. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuan pengambilan suatu keputusan manajemen, biaya dapat dikelompokkan ialah ke dalam. Yang pertama, biaya relevan cost. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi ketika suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan yang lain. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, oleh sebab itu biaya relevan tersebut harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Yang kedua, biaya tidak relevan, irrelevant cost. Biaya tidak relevan adalah suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada itu. Irrelevant cost tersebut tidak akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan juga akan tetap sama jumlahnya walau tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih itu. Oleh sebab itu, biaya tidak relevan tersebut tidak harus dipertimbangkan di dalam pembuatan suatu keputusan. Jenis biaya berdasarkan perilaku. Dalam tujuan perencanaan dan juga pengendalian biaya serta juga pengambilan suatu keputusan, biaya tersebut dapat digolongkan dengan sesuai tingkah lakunya dalam suatu hubungannya dengan perubahan volume kegiatan yang dikelompokkan ialah menjadi 3 jenis antara lain. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlah totalnya akan tetap konstan atau tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu kegiatan atau aktivitas pada itu. Biaya tetap per unit tersebut berbanding balik dengan secara proporsional dengan suatu perubahan suatu kegiatan atau aktivitas atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat kegiatan atau aktivitas tersebut, maka akan semakin rendah biaya tetap per unit, semakin rendah tingkat kegiatan atau aktivitasnya, maka akan semakin tinggi juga biaya tetap per unit. Poin kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau variable cost adalah suatu biaya yang jumlah totalnya tersebut berubah secara sebanding atau proporsional, yakni dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya semakin tinggi volume atau juga aktivitasnya. Semakin tinggi volume atau aktivitas kegiatan, maka secara proporsional semakin tinggi juga total biaya variabel, semakin rendah volume kegiatan atau aktivitasnya. Maka secara proporsional akan semakin rendah pula total biaya variabelnya. Poin selanjutnya yaitu biaya semi-variabel atau semi-variable cost atau mixed cost. Biaya semi-variabel adalah suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap atau juga biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap adalah jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen biaya variabel adalah suatu bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi dengan volume kegiatan. Unsur-unsur biaya. Biaya memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya merupakan sumber ekonomi, yang kedua diukur dalam satuan uang, yang ketiga yang telah terjadi atau yang akan terjadi, yang keempat adalah
dan berguna untuk tujuan tertentu. Fungsi dan manfaat biaya. Fungsi dari biaya adalah mengukur pengorbanan nilai masukan tersebut guna menghasilkan informasi bagi manajemen, dan manfaat dari biaya adalah untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi, biaya dikenal konsep. Biaya dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir, jangka waktu manfaatnya. Karakteristik biaya. Karakteristik utama. Berikut ini merupakan karakteristik biaya pendukung. Yang pertama, penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan suatu kesatuan. Yang kedua, operasi utama yang menerus agar menjadi biaya konsumsi tersebut berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Karakteristik pendukung. Berikut ini merupakan karakteristik biaya pendukung. Yang pertama, kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pis yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan tidak mengakuinya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai oleh pihak lain. Perusahaan memiliki keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang sehingga kewajiban timbul. Selagi contoh adalah tarif atau fee pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapat sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kewajiban. Yang kedua, penurunan akuitas definisi atau APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan ekuitas. Misalnya, bagian dividen kas merupakan penurunan aset tapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi, penurunan akuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Biaya jangka pendek dan juga biaya jangka panjang. Penggunaan konsep biaya relevan untuk keputusan penentu tingkat output dan harga secara tepat membutuhkan suatu pemahaman tentang hubungan antara biaya dan biaya output. Suatu perusahaan atau dengan kata lain fungsi biayanya tergantung pada fungsi produksi perusahaan dan fungsi penawaran pasar dari input-input yang digunakan perusahaan tersebut. Kurva biaya jangka pendek, baik biaya tetap maupun biaya variabel akan mempengaruhi biaya jangka pendek sebuah perusahaan. Kurva biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, suatu perusahaan tidak mempunyai input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang adalah variabel. Jadi kesimpulan dari materi teori biaya adalah biaya itu pengeluaran yang tidak dapat diletakkan atau unavoidable expense dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian secara konsep, maka pengertian biaya adalah yang pertama, biaya atau cost tidak sama dengan pengeluaran atau expenses. Biaya atau cost harus menggambarkan kegiatan. Biaya atau cost harus relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Teori biaya yang dikembangkan berdasarkan teori produksi yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input atau biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output atau produksi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.